Apabila majikan tidak membayar uang pesangon sesuai ketentuan undang-undang ini, akan dianggap melakukan tindak pidana kejahatan dan ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pasti majikan kalau di LP, kalau dibuat laporan polisi ke kepolisian mengenai uang pesangon, bakal buru-buru membayar uang pesangon. Ini merupakan suatu langkah yang sangat bagus, yang sangat menguntungkan para pekerja maupun para buruh. Bahkan di sini juga Hotman Paris menyebut Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja adalah bagus untuk para pekerja dan juga buruh. Karena apa? Karena uang pesangon pasti dibayar. Nah, tapi pertanyaannya kenapa ya? Pada waktu kemarin banyak yang berdemo, terlebih oleh para mahasiswa, dan bahkan juga akan dilanjutkan pada 11 April mendatang. Padahal Undang-Undang Cipta Kerja menurut saya sangat bagus sekali loh, yaitu untuk menggait investor-investor, untuk menggait investasi-investasi asing. Karena apa? Kalau Undang-Undang Cipta Kerja yaitu memudahkan atau mempermudah investasi masuk, maka lapangan pekerjaan di Indonesia juga pasti akan sangat banyak. Nah, ini juga dirilis dari detik.com, keuntungan RUU Cipta Kerja versi pemerintah. Nah, di sini Undang-Undang Cipta untuk UMKM, adanya kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS. Untuk pendirian koperasi, menetapkan minimal jumlah pendirian hanya oleh 9 orang. Mempercepat sertifikasi halal. Ini juga sangat menguntungkan lah. Karena jika UMKM diberi kemudahan-kemudahan dan bahkan juga mempercepat sertifikasi halal, maka juga akan memberikan kepastian kepada pekerjanya, sehingga pengusaha ataupun perusahaan bisa lancar karena semua dipermudah, termasuk juga sertifikasi halal dan bahkan perizinan-perizinan. Di sini juga lahan masyarakat di kawasan konservasi, penyederhanaan untuk izin nelayan, mempercepat pembangunan rumah untuk MPR, pengatur pesangon dan pelindungan pegawai yang kena PHK. Ini juga sangat dinanti pasti ya. Kebijakan satu peta, insentif fiskal dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Yang lebih kerennya lagi ya, pada waktu dulu di sini ada berita yang menyebut, yaitu jelang akhir 2022 BKPM eksekusi 558 triliun investasi mangkrak. Bisa jadi investasi mangkrak pada tahun-tahun lalu, yaitu karena tidak ada kepastian ya, tidak ada RUU ini. Karena Omnibus Law itu memberikan kepastian bagi pelaku investasi ya. Jadi di sini dengan adanya RUU ini, bisa jadi BKPM bisa mengeksekusi investasi mangkrak ini. Kementerian Investasi BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal membeberkan data terbaru terkait eksekusi investasi mangkrak di Indonesia. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksana Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM Imam Sujodi mengatakan sejauh ini BKPM sudah mengeksekusi lebih dari 78% dari 708 triliun investasi mangkrak. Namun naiknya tak signifikan, sekitar 5 hingga 7% ya. Tapi oke lah, sekian 708 triliun itu sebagian besar sudah bisa mulai jalan lagi. Adapun hingga tahun 2021 nilai investasi mangkrak yang telah dieksekusi sebesar 550 triliun dari total 708 triliun. Kemudian per Juni sudah dieksekusi 558 triliun atau 78,9% dari 708 triliun. Investasi mangkrak artinya masih tersisa 149 triliun investasi yang mangkrak. Nah, bayangkan jika investasi ini bisa dieksekusi oleh pemerintah ya, pasti juga akan bermanfaat lah bagi para pekerja-pekerja dan bagi para pencari kerja lainnya. Apalagi sekarang ini jumlah pencari kerja ini juga semakin hari semakin banyak ya. Jadi memang ini sangat diperlukan sekali menurut saya Omnibus Law ini. Apalagi juga perizinan-perizinan juga sangat susah sekali ya bagi pelaku usaha UMKM. Tetapi sekarang bisa dipermudah dan sekarang juga membuat sertifikasi halal juga semakin gampang. Nah, di sini juga saya penasaran bagaimana ya komentar-komentarnya. Bahkan ini juga dikomentari Aditama. Ada aktor ikutan demo Undang-Undang Cipta Kerja dan dia sendiri ngaku nggak tahu isi undang-undang ini.
Kocaknya dia ngoceh kalau undang-undang ini akan buat pengusaha semena-mena PHK pekerja. Kalau nggak tahu mending lo diam. Ini Hotman Paris yang sudah baca dan mengerti kalau undang-undang cipta kerja ini justru melindungi pekerja. Ini video sudah lama ya, pada tahun 2020 yang lalu. Nah dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Mantan napi narkoba kali aja cari uang buat beli narkoba lagi karena job ngartis gak ada. Bisa juga doi lagi bikin pengalian isu kasus doxing yang dilakukannya. Ikut demo biar kasus doxingnya gak rame. Efek ikut-ikutan aja, tapi gak paham ya begitu akhirnya. Lagi fly pas demo. Ya seperti itulah, tetapi menurut saya Undang-Undang Cipta Kerja sangat bagus lah. Untuk berlengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Sejumlah elemen mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja berusaha memasuki gedung DPR dengan menggoyang-goyangkan pagar. Mereka juga melempar tikus mati ke dalam gedung DPR. Pantauan detik.com di lokasi pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat pada 6 April 2023. Massa mulai menggoyang-goyangkan pagar gedung DPR. Sebelum mulai mendorong, ada seorang orator yang memberikan perintah kepada massa. Teman-teman yang mau ngabuburit, teman-teman, mari kita iseng koyak-koyak pagar ini kawan-kawan. Tapi tetap diingat untuk tidak rusuh, ujar seorang mahasiswa dari mobil komando. Massa juga sempat mencoba merusak kamera CCTV yang ada. Polisi juga sempat memberikan peringatan kepada massa. Silahkan Anda menyampaikan pendapat, tapi jangan melakukan pelanggaran hukum. Saya ingatkan kepada adik-adik mahasiswa agar menjaga ketertiban, ujar seorang polisi melalui pengeras suara. Sedangkan pada pukul 17.30, massa mulai melemparkan tikus mati ke dalam gedung DPR. Massa yang melempar tikus juga mengenakan topeng wajah tikus. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI, Melki Sedekuang, sebelumnya mengatakan demo ini dilakukan untuk menolak pengesahan Perpu Ciptaker menjadi undang-undang. Mereka merasa kecewa atas pengesahan tersebut. Hal ini mengakibatkan ketidakpercayaan kami terhadap seluruh lembaga negara, termasuk lembaga eksekutif yang membentuk produk hukum secara tertutup, lembaga legislatif yang mempermulus pengesahan Perpu Cipta Kerja, sampai dengan lembaga yudikatif yang seakan-akan tidak diperdulikan oleh lembaga negara lainnya, katanya. Bahkan diketahui ratusan mahasiswa dari sejumlah universitas di wilayah Malang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur pada Senin 3 April 2023. Aksi ini ditunjukkan untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan pengamatan Republika, mahasiswa mulai datang ke area Balai Kota dan DPRD Kota Malang pukul 14.30. Mereka sebelumnya berkumpul di Stadion Gajayana untuk kemudian berjalan ke titik demonstrasi. Ada sejumlah poster dan juga spanduk yang dibawa. Sebagian besar berisi penolakan terhadap Undang-Undang Ciptaker. Di samping itu juga tertera tuntutan agar keadilan dan HAM dapat diaplikasikan dengan baik di Indonesia. Para mahasiswa menilai isu Undang-Undang Ciptaker tidak benar-benar memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Isinya lebih memberikan resentralisasi kewenangan kepada pemerintah pusat dan merugikan pihak buruh. Tidak memperhatikan hak-hak lingkungan serta keberpihakan kepada investor menjadi masalah baru dalam substansi Undang-Undang Cipta Kerja, tulis rilis yang diatasnamakan Aliansi Suara Rakyat. Selain masalah Undang-Undang Cipta Kerja, para mahasiswa juga turut menyinggung masalah ancaman independensi KPK. Selanjutnya juga terkait degradasi demokrat di era KUHP baru dan Minerba serampangan.
Lalu juga turut membahas IKN yang dianggap prematur, duka tragedi Kanjuruhan, dan masalah warga Pakel. Setidaknya ada 7 poin tuntutan isu nasional yang diajukan oleh para mahasiswa. Pertama yakni mendesak Mahkamah Konstitusi MK untuk memutuskan bahwa Undang-Undang Ciptaker inkonstitusional. Kemudian mendesak DPR RI dan Presiden untuk mencabut undang-undang itu tanpa perubahan. Poin ketiga, mendesak DPR dan Presiden RI untuk mengembalikan independensi KPK. Lalu mendesak DPR dan Presiden RI untuk merevisi pasal-pasal bermasalah dalam KUHP serta Undang-Undang Minerba. Kemudian, mendesak DPR dan Presiden RI untuk mencabut Undang-Undang IKN tanpa perubahan. Para mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab atas kerugian material dan imaterial masyarakat IKN. Mereka mendesak Kapolri untuk segera melakukan perbaikan institusi Polri. Lalu Panglima TNI didesak untuk menghentikan segala bentuk militerisme dan kekerasan terhadap sipil. Di sisi lain juga tertulis 6 poin tuntutan isu regional. Pertama yakni terkait desakan Majelis Hakim yang menangani tragedi Kanjuruhan untuk menjatuhkan putusan seberat-beratnya dan seadil-adilnya terhadap para terdakwa pada tahap banding dan kasasi. Kemudian mendesak Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk proaktif dalam melakukan penyelidikan pelanggaran HAM berat pada tragedi Kanjuruhan secara pro justisia. Selain itu juga mendesak PSSI untuk merevisi SOP atas keamanan sepak bola. Lalu mendesak LPSK untuk mendampingi dan melindungi secara maksimal korban tragedi Kanjuruhan. Selanjutnya mendesak pemerintah untuk mencabut HGU PT Bumi Sari serta mendorong Kapolda Jatim untuk membebaskan 3 petani Pakel yang dikriminalisasi karena memperjuangkan hak atas tanahnya. Bahkan diketahui Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang ditolak berbagai pihak termasuk buruh karena dianggap merugikan kaum pekerja dipandang berbeda oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat sebuah video di akun Instagram resminya, Hotman Paris Official, dia mengungkapkan ada pasal yang menyebutkan apabila pemberi kerja tidak membayarkan pesangon sesuai ketentuan maka bisa dipidana. Kabar bagus untuk pekerja dan buruh. Saya baru mendapat draft Cipta Kerja Omnibus Law. Di sini ada pasal yang sebutkan apabila majikan tidak bayar uang pesangon sesuai ketentuan undang-undang ini akan dianggap melakukan tindak pidana kejahatan, ungkap Hotman melalui akun Instagramnya dilihat detik.com pada Kamis 15 Oktober 2020 yang lalu. Hotman juga menjelaskan ancaman pidana yang diberikan kepada pemberi kerja yang enggan membayar pesangon adalah maksimal 4 tahun penjara. Dengan begitu, dia yakin pemberi kerja akan segera membayarkan pesangonnya. Pasti, majikan kalau di LP, kalau dibuat laporan kepolisian mengenai uang pesangon, bakal buru-buru membayar uang pesangon. Ini merupakan sesuatu langkah bagus yang menguntungkan pekerja dan para buruh, ujar Hotman. Tidak seperti selama ini dalam konflik, pembayaran pesangon harus ditempuh jalur pengadilan perburuhan. Cairnya pesangon pun membutuhkan waktu yang lama. Selama ini berbulan-bulan tuntut uang pesangon melalui pengadilan perburuhan. Tapi dengan satu laporan polisi kemungkinan uang pesangon Anda dapat. Selamat untuk para buruh, kata Hotman. Seperti apa pasal yang dimaksud Hotman Paris? Dikutip dari draft Undang-Undang Ciptaker versi 812 halaman, pesangon diatur pasal 156, lalu sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar pesangon sebagaimana mestinya diatur di pasal 185, bunyinya sebagai berikut. Pasal 185(1). Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 2, pasal 68, pasal 69 ayat 2, pasal 80, pasal 82, pasal 88A ayat 3, pasal 88E ayat 2, pasal 143, pasal 156 ayat 1, atau pasal 160 ayat 4
dikenai sanksi pidana penjara singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan tindak pidana kejahatan. Di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pesangon diatur di pasal 88 dan pasal 156. Tidak ada pasal yang secara eksplisit mengatur sanksi untuk pelanggaran kedua pasal di atas. Tapi di pasal 111 dijelaskan, peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja atau buruh, syarat kerja, tata tertib perusahaan, dan jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika perusahaan melanggar pasal 111, maka sesuai pasal 188, 1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2, pasal 38 ayat 2, pasal 63 ayat 1, pasal 78 ayat 1, pasal 108 ayat 1, pasal 111 ayat 3, pasal 114 dan pasal 148 dikenakan sanksi pidana, denda paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak 50 juta rupiah. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan tindak pidana pelanggaran. Bila merujuk pada pasal di atas, memang tidak diatur bahwa pelanggaran yang dilakukan perusahaan dapat dikenakan pidana penjara. Fraksi Partai Demokrat memutuskan walkout saat rapat paripurna pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta maaf FPD WO dalam sidang paripurna. Saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Insya Allah kita terus memperjuangkan harapan rakyat, kata AHY dalam keterangan tertulis pada Selasa 6 Oktober 2020 yang lalu. Aksi WO fraksi Partai Demokrat berawal dari interupsi anggota DPR fraksi Partai Demokrat Beni Kaharman dalam sidang paripurna Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu Beni berdebat dengan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dan diakhiri dengan WO-nya fraksi Partai Demokrat. AHY pun menilai Undang-Undang Cipta Kerja sangat dipaksakan. Kita harus fokus pada penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. RUU Cipta Kerja juga sangat dipaksakan, berat sebelah dan banyak pasal yang merugikan kaum buruh dan pekerja kita yang jumlahnya besar sekali, ujar AHY. Putra sulung SBY itu mengklaim Demokrat berkoalisi dengan masyarakat, termasuk buruh dan pekerja, yang dinilai paling berdampak dari Undang-Undang Cipta Kerja. AHY mengajak seluruh kader Demokrat solid. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan dalam pidato politik beberapa waktu yang lalu, kita Partai Demokrat harus berkoalisi dengan rakyat, terutama berkoalisi dengan rakyat kecil, termasuk kaum buruh pekerja, yang hari ini paling terdampak oleh krisis pandemi dan ekonomi. Maka, kepada seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat, mari kita terus bersama, berjuang-juang dengan masyarakat. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat, ucapnya. Kepada seluruh lapisan dan elemen masyarakat, terutama kaum buruh dan pekerja yang dinilai terdampak dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, AHY mengajak bersama-sama untuk tetap menyalurkan aspirasi dan tetap menegakkan nilai-nilai keadilan. No one is left behind. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit, Tuhan bersama kita, seru AHY. Sebelumnya, anggota DPR fraksi Partai Demokrat Beni Kaharman berdebat panas dengan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terkait interupsi dalam paripurna Undang-Undang Cipta Kerja. Aziz malah terus melanjutkan rapat untuk mempersilahkan pemerintah menyampaikan pandangannya. Kalau demikian, kami fraksi Partai Demokrat menyatakan walkout dan tidak bertanggung jawab, kata Beni. Setelah itu, anggota fraksi Partai Demokrat keluar dari ruang sidang.